dia itu memang benar-benar menyala. Indikatornya bisa dilihat dari si heatsinknya ini, dia itu menyala. Tapi di sini pada CPU bawaannya sebelum kami rakit ulang itu LED-nya belum menyala. Pasti ada kesalahan pada kabel front panel. Jadi langsung aja kita lakukan perbaikan. Sebelum melakukan bongkar pasang komputer, tentunya kita memerlukan perangkat tambahan berupa obeng dan juga alas untuk meletakkan baut. Di sini fungsinya agar baut yang sudah kita buka itu tidak berhamburan ke tengah. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek dulu nih untuk tempat untuk bukanya itu di mana. Bisa dilihat dari sini, yaitu alasnya di sini. Kita tidurkan gini. Lalu dicek, kira-kira masih ada baut yang tersangkut nggak nih? Oh, di sebelah sini masih ada bautnya. Berarti bisa kita buka menggunakan obeng. Tentunya dengan obeng yang sesuai dengan jenis bautnya. Lalu kita cek dan kita lakukan pembongkaran. Di sini ada beberapa komponen ya teman-teman. Tentunya komponen ini masing-masing memiliki fungsinya tertentu. Tapi sebelum kita jelaskan fungsi dari masing-masing komponen, kita bisa melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Dalam melakukan pembongkaran, langkah yang paling utama adalah melakukan pencopotan pada kabel-kabel terlebih dahulu. Tentunya, pelepasan pada kabel ini nantinya akan memudahkan kita untuk melepaskan komponen-komponen lainnya. Masing-masing kabel tentunya memiliki fungsinya masing-masing yang akan dijelaskan setelah melakukan pembongkaran. Pastikan teman-teman untuk tetap menjaga safety ataupun keselamatan dalam melakukan pembongkaran ya teman-teman, agar tidak terjadi insiden ataupun kecelakaan kerja. Pastikan kabel pada hard disk juga sudah terlepas ya teman-teman. Memang agak sulit dan juga keras, jadi pastikan untuk melakukannya dengan benar. Jangan lupa untuk melepas hard disk dan juga power supply ya teman-teman. Setelah kabel-kabel sudah terlepas semua dan juga power supply serta hard disk ataupun HDD-nya sudah terlepas dari konektor pada motherboard, teman-teman bisa melakukan pelepasan ataupun pencopotan pada baut-baut yang tersangkut di motherboard. Oke teman-teman, komponen pada CPU sudah terlepas semua. Sekarang bisa kita lakukan pencopotan komponen pada motherboard. Teman-teman silakan untuk melakukan pelepasan pada RAM. Di sini kebetulan untuk komponen kami itu terdapat 2 RAM. Jadi memang cukup lengkap ya teman-teman. Pada beberapa komponen komputer memang terkadang dilengkapi 1 ataupun 2 RAM. Namun jumlah RAM ini tidak menghambat ataupun menentukan apa komputer tersebut berjalan atau tidak. Lalu kita lakukan copotan pada komponen heatsink dari motherboard. Copot juga prosesor dari motherboard dengan cara membuka soket prosesor. Teman-teman juga bisa melepas bagian cover depannya agar saat melakukan pemasangan ataupun pembongkaran kita bisa tahu nih kira-kira kabelnya itu dia nyambung kemana sih. Semua komponen sudah kita bongkar. Saatnya kita lakukan pemasangan kembali. Prosesor merupakan otak komputer untuk mengeksekusi semua perintah dan proses. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Power supply adalah sumber daya listrik untuk semua komponen komputer. RAM merupakan memori sementara untuk menyimpan data yang sedang diproses. Hard disk merupakan media penyimpanan permanen untuk sistem operasi dan data. VGA atau Video Graphics Array adalah kartu grafis untuk menampilkan visual ke monitor. Heatsink adalah perangkat yang dirancang untuk penyerap panas yang ada pada sebuah prosesor komputer. Baterai CMOS berfungsi untuk menjaga pengaturan BIOS, Basic Input Output System agar tetap tersimpan bahkan ketika server dimatikan. Kabel SATA berfungsi untuk menghubungkan storage ke motherboard. Dengan perangkat komputer, maka yang paling pertama adalah melakukan pemasangan pada prosesor. Pastikan prosesor sudah terkunci dengan benar.
Lalu kita pasang heatsink untuk pendingin prosesor. Pastikan heatsink sudah terpasang dengan benar dengan cara melihat bagian belakang pada motherboard. Pasang RAM pada soket yang sudah disediakan. Pastikan pemasangan RAM sudah klik, yang menandakan RAM sudah terpasang dengan baik dan benar. Lalu pasang juga RAM kedua di tempat ataupun soket yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk menyediakan baut yang sesuai dengan penggunaan motherboard. Teman-teman bisa meletakkan motherboard dengan benar, menyesuaikan pada port-port yang tersedia. Lalu, kunci posisi motherboard dengan menggunakan baut. Pastikan bautnya sesuai ya teman-teman. Ini adalah baut motherboard. Pastikan semua baut pada motherboard sudah terpasang dengan baik dan benar. Lalu, kita lakukan pemasangan pada VGA card. Sama seperti pemasangan pada RAM, VGA card juga harus klik pada tempatnya. Lakukan pemasangan pada hard disk. Lalu kencangkan menggunakan baut. Lakukan pemasangan juga pada power supply. Kencangkan menggunakan baut. Pastikan keempat baut sudah terpasang dengan baik dan benar. Pemasangan kabel dapat kita lakukan secara bertahap. Yang pertama, kita pasang kabel pada fan ataupun heatsink sesuai dengan portnya. Sini kita letakkan di bagian SIS fan 1. Pastikan sudah terpasang dengan benar ya. Pasang juga konektor atau kabel 24 pin. Pastikan sudah terpasang dengan baik dan benar. Lakukan pemasangan menggunakan kabel SATA dari hard disk ke motherboard. Pastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk memasang kabel 4 pin. Pasang bagian depan ataupun cover depan casing. Kita pasang terlebih dahulu cover ataupun bagian depan casing agar mempermudah dalam pemasangan kabel. Cover sudah terpasang dengan baik dan benar. Lakukan pemasangan pada kabel audio sesuai port pada audio. Lakukan pemasangan pada kabel USB sesuai konektor USB. Kabel USB dan audio sudah terpasang dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir kita lakukan pemasangan pada kabel front panel. Pemasangan komponen komputer sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup casingnya, baiknya kita melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu. Caranya teman-teman silakan sambungkan kabel konektor power dari aliran listrik ke CPU. Tetap berhati-hati teman-teman karena di sini casingnya belum tertutup dengan benar. Nah, lalu kita lakukan pengecekan apakah komputernya sudah menyala. Jika CPU sudah menyala dengan baik dan benar, lampunya tentu akan memberikan indikator bahwa ini tuh sudah menyala dengan benar. Tidak ada error ataupun kendala atau tidak ada perangkat yang tidak menyala. Bahkan CPU yang awalnya tidak memiliki indikator LED sekarang sudah menyala dengan benar. Artinya pemasangan front panel dari kelompok kami sudah baik dan benar. Cukup sekian praktik dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Kami kelompok 4 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.